peralihan musim, masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang. Menampung air sisa musim hujan juga disarankan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan persediaan air bersih pada musim kemarau. Aryadi juga memaparkan beberapa wilayah yang seringkali berpotensi mengalami kekurangan air bersih seperti di Desa Tembok dan Desa Madenan, Kecamatan Tejakula. Desa Kaliasem, Banjar Dinas Dauhpura di Kecamatan Banjar, Desa Pangkung Paruk di Kecamatan Seririt, serta di Desa Tukat Sumaga dan Desa Gerogak di Kecamatan Gerogak. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Lawan samudra terbentang khatulistiwa
105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Aku Iren Amora, senang banget nemenin kamu semuanya di sore ceria. Dan kamu juga bisa mengakses melalui RRI Digital, rri.co.id, dan juga YouTube channel RRI Singaraja Official. Sore ini aku senang banget karena ini masih fresh ya, masih baru, masih hangat. Kita akan langsung ngobrol sama pemenang ya, atau juara 1 kategori putri kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024. Hai Leputu Ananda Premadari. Halo. Aduh, ini udah ada yang cantik di sini ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya jangan lupa untuk nanti yang mau nanya-nanya boleh banget. Seperti biasa di WhatsApp di 0811399154. Juga boleh di live chat RRI Digital atau live chat YouTube-nya ya, RRI Singaraja Official. Hai Nanda, kita kenalan dulu ya. Iya. Nanda ini adalah siswi SMA ya? Ya, SMA di Negeri 1. Semansa. Ya, di SMA Negeri 1 Singaraja. Yes, benar. Jadi hobi kamu emang nyanyi? Hobi emang nyanyi dari kecil. Dari kecil ya, kayaknya udah dari kecil nyanyi ya? Iya, dari TK? Dari TK, ya. Oke, dari TK udah nyanyi nih teman Pro 2. Karena ya sering juga ikut di RRI ya, lomba ya, bintang radio juga kan Nanda. Tapi ngomongin tentang kompetisi Bintang Pop Bali nih Nanda, kamu daftarnya emang mepet-mepet apa emang udah dari jauh-jauh hari? Untuk daftarnya itu H-1 ya, itu pas H-1 di malam harinya itu baru daftar karena keteteran juga karena persiapan ulangan gitu. Jadi untung masih bisa daftar sih, diladenin sama panitianya. Jadi H-1 banget daftarnya. Ya, tapi ini ngomong-ngomong kamu tahu informasi lomba ini dari mana sih? Jadi ada surat dari sekolah yang ditunjuk untuk mewakili juga dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oke, dan akhirnya kamu langsung mengiyakan gitu. Sebelumnya sih masih mikir-mikir dulu karena mepet banget sama akhir semesteran kan. Jadi makanya di akhir pendaftaran tuh baru daftar gitu. Takut karena gak bisa bagi waktu gitu, iya, mau belajar. Soalnya ibu juga bilang ya udah daftar aja dulu gitu. Ikutin aja deh kata ibu. Oke, siap. Nah, pada saat itu udah ngeliat lagunya, udah tahu lagu-lagunya atau gimana? Untuk lagu-lagunya tuh masih fokus sama satu lagu aja yang mau diaudisiin waktu itu Kak, cuman lagunya Tripuspa aja. Tripuspa aja. Yang lainnya masih belum sempet denger karena ada les gitu. Dan akhirnya kamu daftar, terus ikut audisi kan ya? Oke, dan langsung masuk ke semifinal, ya. Dan bahkan ke final. Tapi sebelum itu ada ini nggak sih? Maksudnya kan dari tahap audisi kemudian ke semifinal, ada kendala nggak? Untuk kendalanya sih mungkin membagi waktu sih ya, kayak karena di satu sisi finalnya itu bertepatan dengan hari Senin di mana yang udah berlangsung ulangan akhir semesternya. Jadi otomatis di hari Minggu itu udah full ambil kegiatan pembelajaran gitu. Terus untuk kendala lainnya nggak ada sih karena pas pengundian lagu juga lagunya sama gitu. Jadi cuma galaunya gini ya, aduh hari Senin lagi bisa nggak ya? Aku kan mau belajar gitu iya, ya. bener banget. Tapi akhirnya udah ya. Udah akhirnya. Support pihak sekolah dan juga orang tua gitu ya. Oke. Nah, pada saat itu kan ini kamu udah tahu dong akan lagunya diundi pada saat final. Awal audisi memang udah, semifinal udah membawakan lagu sendiri ya. Lagunya Tripuspa, Sing Jodoh Tiang. Sedangkan kamu harus belajar dan kamu juga harus belajarin lagu 5 lagu itu. Sedangkan kamu harus belajar untuk ulangan. Nah, gimana nih? Mumet banget nggak sih? Apa lebih milih belajar di sekolah aja pelajaran? Kemarin tuh sih lebih milih belajar di sekolah ya kayak karena bener-bener di hari pertama tuh emang berat banget gitu mata pelajarannya. Jadi Nanda tuh nggak sempet dengerin semua lagu waktu itu, kelima lagunya nggak sempet. Jadi kalau misalkan mandi baru dengerin gitu satu-satu gitu. Jadi waktunya buat dengerin lagu tuh cuman pas lagi mandi aja gitu. Kebetulan juga di final itu pengundian lagu itu tetap sama, tapi ada kendala sedikit karena karena akan membawakan lagu yang sama, jadi harus ada pembawaan yang beda gitu. Beda dari audisi, dari ke semifinal ke final ya, biar ada bedanya gitu ya. Oke, pada saat audisi nyangka masuk ke semifinal?
kurang nyangka sih karena Kenapa? bener-bener minim banget persiapan untuk dinyanyinya. Kayak udah pasrah aja ya. Iya udah jalanin aja udah. Ikut-ikutin aja lah. Iya gitu. ikut-ikutin Kayak udah aja. pasrah gitu ya. Kalau nggak masuk ya udah bisa fokus belajar gitu Iya ya. bener. Kalau masuk baru belajar lagu Iya. lain. Oke. Akhirnya semifinal tuh lolos tuh ke 5 besar, gimana Nanda? Ya tentunya perasaannya senang karena orang tua juga bisa membuat orang tua bangga Kak ya, bisa lolos ke final gitu. Cuman ya ada lagi tambahan beratnya karena ya besoknya udah bertepatan gitu di sama ininya apa namanya sama ulangannya gitu. Jadi agak berat nyari improve-nya yang baru gitu karena pengen pembawaan yang beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke, nah pas semifinal nih kan udah lolos, kemudian kamu harus technical meeting. Saat ngundi lagu nih Nanda ceritain, kamu udah deg-degan banget dapat lagu yang lain apa udah ya udah aku udah siap gitu. Waktu pengundian lagu itu benar-benar deg-degan banget sih Miss, karena kan Nanda nggak tahu 5 lagu, apalagi pada saat pengundian lagu itu langsung ada cek nada, langsung pengambilan nada dasar. Jadi karena kalau misalkan saya nggak tahu lagunya ya gimana ngambil nada dasar gitu. Jadi pas baru di TM tuh baru tahu ternyata langsung pengambilan nada, langsung pelajarin lagunya sedikit-sedikit gitu. Cuman untungnya dapat yang sama gitu. Oke, keberuntungan banget ya. Andai kata nih Nanda dapet lagu yang lain, gimana? Waduh, mungkin bakal nge-push banget sih di nyanyinya juga, bakal ngehafalin lagunya, nyari improve-nya dalam waktu sehari ya. Biar besoknya tuh kan kita dapat 3 hari kalau nggak salah untuk mempelajari lagu sebelum ke final. Jadi biar mateng gitu sampai final. Jadi ngafalin lagunya 1 hari, cari improve-nya udah juga, terus biar besoknya tuh udah full latihan dari teknik dan lain-lain gitu. Oke, siap. Nah teman Pro 2, aku undang kamu ya untuk yang mau nanya-nanya boleh banget ke WhatsApp di 0811399154, live chat RRI Digital, dan juga live chat YouTube RRI Singaraja Official. Kita dengerin dulu ya lagu yang dibawain sama Nanda waktu lomba nih. Tripuspa Tusing Jodoh Tiang. Nak lecen sing sakit, nak lecen sing sedih. Yen apa unduk cara tiang, apa kuangan bukti tresnan tiang. Magajang subak kasarahan, kalau balik baca tiang, jadi na Allah alenan di pelaminan. Sepantas tiang ada di pelaminan, bersanding ngajak beli saksi yang undangan. Noda malenan sing cara arapan, bekelonya yangan jodoh na alenan. Sebetian berkadunya yangan sing berdaya, beli jodoh na alenan, beli sing jodoh dia.
jodoh dia. Sepantas metias ada di pelaminan, bersanding ngajak beli saksi yang undangan. Nguda balehan sing jarang arapan, kalau nyayangan jodohna elenan. Sepertian berkadu nyayangan sing berdaya di jodohna elenan, beli sing jodoh dia. Pro2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ya, dan masih bareng Nanda sebagai juara 1 kategori putri ya kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024. Nanda. Iya. Ini kita ngomongin kita baca WA dulu ya satu-satu ya. Selamat sore. Hai Nanda, selamat ya udah jadi juara. Dari Eka nih di Sambangan. Nanda, mau tahu dong, kan tadi katanya dari kecil tuh suka nyanyi, itu ikut ekstra les vokal atau memang otodidak? Nah, gimana nih Nanda? Oke, selamat sore Kak Eka. Jadi untuk saya pribadi itu dari kecil emang suka nyanyi. Emang otodidak sebenarnya karena ngelihat omnya, adiknya ibu suka nyanyi gitu. Jadi pengen juga bisa nyanyi gitu. Tapi setelah itu orang tua berpikir untuk mengasah lagi kemampuan Nanda di bidang nyanyi gitu. Jadi ibu pernah bilang kayak ini punya potensi di nyanyi gitu. Jadi kita lesin aja. Jadi semenjak kelas 4 SD kalau nggak salah, Nanda mulai les vokal. Oke. Pada awalnya otodidak, tapi biar lebih mantep gitu kan ya, biar tahu teknik-tekniknya gitu kan benar. ya, biar lebih ya diasah lagi kemampuannya. Siap. Ada lagi, hai selamat sore Kak Iren dan juga Nanda, kenalin aku Nita yang ada di Lovina. Mau nanya dong, kalau lebih nyaman nyanyi tuh ya, ini kan lagu pop Bali agak-agak susah ya dibandingkan pop Indo. Nah, kalau menurut Nanda sendiri gimana tuh caranya? Kan ada cengkok-cengkok Balinya tuh, ada tips khusus nggak? Nah, gimana Nanda? Halo Nita, terus untuk saya pribadi dari kecil emang udah nyanyi-nyanyi pop gitu, pop Bali. Pop Bali ya. Ya, pop Balinya. Jadi sering-sering ikut lomba pop Bali di Denpasar, di mana di Singaraja juga gitu. Jadi udah terbiasa. Mungkin itu lebih mempelajari tekniknya lagi gitu. Karena emang bener lagu pop Bali sebenarnya lebih susah daripada pop Indonesia gitu. Iya, benar. Dan juga banyak penyanyi yang misalkan udah terbiasa lagu Bali, dinyanyiin lagu Bali, pas nyanyi lagu Indonesia jadi kayak kebawa gitu ya. Jadi harus hati-hati juga biar bisa kontrol di mana cengkok-cengkoknya itu dipakai gitu. Oke. Terus tipsnya gimana nih caranya belajar cengkok-cengkok itu?
Tipsnya itu dari saya pribadi sih lebih sering latihan ya. Mungkin bisa coba cari lagu-lagu Bali yang bener-bener fokus ke cengkok Balinya gimana biar tambah bagus gitu. Oke ya, itu tipsnya ya teman berdua ya. Untuk Nita, lanjut. Hai Kak Iren dari Anggi, dan selamat sore untuk Nanda. Nah itu kan udah jadi juara. Nah pastinya seneng. Terus pada saat final itu seperti apa tuh kamu menyanyikannya? Apakah ada masalah atau enggak katanya? Oh, masalah apa nih? Kan sehat-sehat aja kan waktu itu? Iya sehat-sehat aja. Cuman karena karena dari pagi itu udah ulangan. Jadi jam 1 itu jam 12 selesai, jam 1 udah make up. Jadi lupa makan, Miss. Oh my god. Iya, sempet lupa makan. Jadi pas mau pengumuman itu tuh udah agak gak enak badan sebenarnya. Cuman pas nyanyi sih aman-aman aja ya, fit-fit aja. Oke, ya kadang-kadang ya wanita beginilah ya teman berdua. Tapi Nanda bukan karena diet ya, karena memang bukan. nggak sempet aja. Iya, benar-benar nggak sempet makan. Oke. Ya ada lagi, hai ada Tia, Nanda, ada kalau menurut kamu sendiri lebih nyaman nyanyiin lagu pop Bali atau pop Indonesia katanya, gimana? Oke, dari Nanda pribadi sih nyaman keduanya ya Miss, karena emang nggak mau terfokus atau terpatokkan sama satu aja gitu, biar bisa di pop Bali juga, bisa di pop Indonesia juga gitu. Karena kan kalau misalkan Nanda terlalu fokus sama pop Indonesia karena Nanda tinggal di Bali Miss, jadi Nanda pribadi pengen gitu menguasai juga lagu Bali gitu. Oke, ya dari Yuna, kalau masalah improvisasi itu gimana sih caranya? Lagu Bali kan agak-agak susah, gimana nih? Untuk improvisasi itu sebenarnya tergantung lagunya Miss ya, karena kadang-kadang ada lagu yang nggak bisa diimprov ya, ada yang lagu cuman bisa sedikit banget kita improv, cuman nggak boleh terlalu over juga gitu. Jadi tergantung lagunya sih menurut Nanda improvisasi itu. Oke, ya jangan dipaksain ya. Iya benar. Mentang-mentang biar ada Terlalu improv over nanti gitu ya. Malah dari awal diimprov gitu kan. Oke, nah tapi Nanda kemarin kan udah nih, kamu ada masalah tadi belum makan, Iya. nah, sampai malam berarti. Iya sampai jam Akhirnya jadi berapa juara itu? udah hilang laparnya. Masa sih Miss sampai rumah tuh langsung kayak tolong dong dibukain ini kepala gitu, langsung makan gitu sampai rumah ya. Wih, malam banget dong ya. Iya, hampir jam 9 kalau nggak salah kemarin. Baru sampai rumah Iya. ya, belum buka-buka lagi. Iya. Ini alat make up bersihin kan ya, biar rempong. Tapi kalau kemarin kan ini kamu udah pada ngelihat finalis lainnya gitu kan, udah kelima. Kamu tuh emang yakin menang gitu, apa kayak aku dapat nggak ya gitu? Dari kecil sih kalau misalkan mikirin menang itu selalu belakangan Miss Belakangan ya. Jadi Nanda Stres kalau sendiri iya, ibu pun juga gitu kayak ya udah deh yang penting udah lomba. Jadi Nanda tuh kalau lomba lebih fokus ke penampilan Miss. Penampilan aja. Jadi kalau misalkan Nanda tampil itu lebih fokus yang kayak semoga nggak ada salah gitu, biar nggak ada salah aja nyanyinya, nggak ada fals mungkin gitu, apalagi tentang koreo ada yang crack mungkin suaranya gitu. Ya lebih ke fokus itu sih daripada juara, karena dari kecil juga orang tua mengajarkan kalau misalkan ikut lomba itu tuh juara tuh bonus gitu. Karena yang kita cari untuk mengikuti lomba itu pengalamannya gitu. Biar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, kalau mikirin aku dapat juara nggak, nanti akhirnya ngeblank di panggung Iya, ya. bener. Mending ya udah aku nyanyi aja lah, Iya, enjoy aja iya. gimana gitu kan ya. Karena memang pikiran ini mempengaruhi loh ya. Iya, bener Kalau banget. kita udah mikirin aku nanti teman-teman saingannya bagus banget gitu ya. Aku dapat juara nggak? Aku harus dapat juara. Cuman pernah sih kalau Iya. masalah mikirin sayangan tuh kayak kurang pede kadang-kadang grogi. ya, jadi kurang pede kayak bagus banget gitu. Sedangkan waktu kemarin sempat ikut lomba di Bintang Radio, itu tuh sayangannya kan udah pada dewasa-dewasa ya Miss. Jadi Nanda masih SMA sendiri, umur 17 waktu itu. Jadi kayak ngerasa masih anak kecil banget di sini. Jadi Iya, iya. ya tapi tetap gini aja, tetap mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri aja.
Oke, siap. Terus ini ada pertanyaan ya dari Nila yang ada di Penarukan. Nanda, setiap orang kan mengatasi grogi itu dengan cara yang berbeda-beda atau mungkin unik. Kalau Nanda sendiri ada hal unik nggak untuk mengatasi grogi katanya? Ada? Kalau untuk mengatasi grogi kemarin ya, itu tuh berdoa sih Miss, bener-bener harus berdoa banget. Jadi Nanda tuh biar nggak grogi, minta ketenangan gitu sama di atas gitu. Terus juga karena Nanda tuh tipikal orang yang kalau misalkan grogi sering gemeter gitu di atas panggung. Jadi selain latihan di suara biar nggak gemeter juga, itu tuh tangannya Nanda harus digini-giniin gitu ya, biar nggak gemeter gitu. Karena kalau misalkan kita kan pegang mic gitu kalau nyanyi, jadi kalau misalkan nyanyi terus gemeter kelihatan. kepikiran banget gitu juga groginya, nervousnya kepikiran banget, nanti takut salah. Apalagi Nanda menghindari banget salah gitu. Untuk kesalahan juga jangan terlalu dipikirin banget, mau nanti yang penting kayak kalau kepikiran banget kayak jangan buat kesalahan, nanti tuh malah bikin secara nggak sengaja gitu bikin kesalahan gitu. Jadi jangan dipikirin banget sih. Jadi untuk nervous mungkin bisa minum air hangat gitu dan berdoa sih. Oke, ya, berdoa jangan lupa ya. Nah, tapi sejauh ini kan udah sering menyanyi ya, lomba-lomba lah istilahnya. Masih tetap grogi juga, Nanda? Masih. Karena beda suasana ya. Iya, beda suasana. Tapi untungnya selalu didampingin sama orang tua, jadi kayak ya udah kan udah biasa gitu. Tapi tetap aja rasanya kayak wah beda Tetep panggung aja ya. nih gitu. Benar. Apalagi kayak misalkan dari ada yang lombanya itu di outdoor gitu, tiba-tiba nanti di ruangan gitu, di dalam ruangan kan ber-AC, jadi kayak udah dingin, nervous gitu. Terus habis itu selalu ada orang tua sih yang nenangin untungnya. Oke, ya. Oke, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi untuk kamu yang mau nanya-nanya ya. Ke WhatsApp aja di 0811399154, live chat RRI Digital dan juga live chat RRI YouTube-nya RRI Singaraja Official. Teman terbaik kamu. Kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Teman Pro 2, udah di segmen terakhir aja nih ya ngobrol bareng Nanda. Nah ini sebagai kita ngomongin terkait dengan udah sampai prestasi mendapatkan final ya, juara. Nanda, sebenarnya kamu yakin nggak, nyangka nggak kalau kamu juara 1? Jujur coba. Sebenarnya dari kemarin tuh habis nyanyi kan karena live di YouTube ya Miss ya. Jadi Nanda tuh dengerin setelah Nanda nyanyi gimana sebenarnya tadi. Cuman Nanda setelah dengerin itu tuh mikir kayak oh aman-aman aja sih gitu ya. Semua improve keluar, terus nggak ada fals juga, nggak ada buat kesalahan sama sekali gitu. Terus Nanda tuh baru mikir Nanda bakal juara berapa tuh setelah semua peserta nyanyi gitu. Ya jadi Nanda sendiri bisa membandingkan gitu di antara peserta. Cuman
oh ini bagus sih juga gitu. Jadi kayak ya udah Astungkara berpikirnya masuk 3 besar sih Miss ya gitu. Karena memang semua kan punya kelebihan masing-masing Iya, ya, bener kelebihan banget. kekurangan masing-masing Iya, pastinya ya. Ada yang punya ciri khas, kemudian ada yang pokoknya ada kelebihan dan kekurangan Iya. masing-masing. Jadi Nanda pikir ya udah yang penting 3 besar di tangan gitu Iya. kan ya. Nggak udah mikir-mikir yang lain Iya. ya. Oke, dan akhirnya kamu kan terakhir disebut tuh. Iya. Oke, dan kamu juara 1. Gimana? Ya bersyukur banget sih juga karena ibu pun bilang masuk kok gitu juara 1 gitu. Ya semoga aja, kita tunggu aja keputusan juri karena menurut Nanda tuh selain memuaskan diri Nanda sendiri, itu tuh juga lomba nyanyi tuh sebenarnya selera juri Miss Iya, iya, gitu. benar, Ya. benar. Jadi tergantung jurinya juga gimana seleranya kan. Jadi mungkin kalau misalkan ada juri yang suka sama ini, Iya. sama selera suaranya ini gitu. Jadi Nanda lebih ya udah kalau misalkan Nanda berpikir atau berharap gitu Nanda juara 1, tapi juri tuh seleranya beda gitu. gitu kan ya. Jadi kan nggak bisa diganggu gugat Iya, gitu bener, juga. bener. Jadi Nanda tuh bilang ke ibu kayak ya udah serahin aja ke jurinya gitu. Pas dipanggil terakhir itu sebenarnya itu kan kita semua finalis tuh berteman kan, deket banget semuanya gitu. Jadi pas kemarin kan sisa berdua gitu sama temennya, jadi kayak oh aduh siapa nih gitu, Siapa kita nih? saling deg-degan gitu kan, kayak aduh siapa gitu. Terus pas dia dipanggil duluan terus kayak langsung ya Tuhan Astungkara banget gitu, Juara bisa akhirnya. langsung juara 1 Astungkara. Oke, pastinya seneng dong ya. Iya pastinya. Nah, Nanda, sebelum kamu nyanyi, aku minta kamu nyanyi boleh ya? Oh boleh. Biar tahu nih ya teman Pro 2 Iya. seperti apa suaranya dia. Kita mau minta satu closing statement dulu dari seorang Nanda. Apa nih yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2? Oke, karena di sini posisinya saya sebagai penyanyi, jadi otomatis saya pasti akan memberikan suatu support buat kalian semua yang minat bernyanyi di bidang seni bernyanyi vokal gitu. Gapailah semua mimpimu, terutama misalkan dinyanyi. Kalau misalkan ada kegagalan, jangan anggap kegagalan itu adalah suatu kutukan gitu bagi masa depan kamu dalam karir bernyanyi gitu. Jadikan suatu kegagalan itu suatu pengalaman yang berharga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, Iya. jadikan pengalaman berharga ke depannya ya untuk pengalaman lebih baik. Gitu. Oke. Ya udah Nanda, aku minta kamu nyanyi live ya. Mungkin teman Pro 2 waktu itu nggak bisa nonton, bisa nanti cek di YouTube ya, RRI Singaraja Official. Cari aja final kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024. Kalau gitu, aku Iran Amora, kita dengarkan dulu untuk Nanda yang akan menyanyikan satu buah lagu dari yang dipopulerkan oleh Tri Puspa, Tusing Jodoh Tiang. Nak loh jan sing sakit, nak loh jan sing sedih, ya nepo undo caretian. Apa ne kuangan bukti tresnan tiang, mekejang su bekeserahan, mekelo beli beaja tiang, dadina Allah alenan di pelaminan. Sepantasnya tiang ane di pelaminan, mesanding ngajak beli saksi yang undangan. Muda melenan sing cara arepang, mekelonya yangang jodoh na lena.
sebetiang bekadang nyayangan sing medaya beli jodoh na lenan beli sing jodoh tiang. Jan sing sakit, nak lo jan sing sedih, yen apa undo cara tiang, apa ne kuangan bukti tresnan tiang, mekejang subek keserahan, mekelo beli beaja tiang dadina Allah alena di pelaminan sepantasnya tiang ane di pelaminan mesanding ngajak beli saksi yang undangan udah malenan sing cara arepang makalo nyayangan jadana lenan sebetiang bekadang nyayangan sing medaya beli jadana lenan beli sing jodoh tiang sepantasnya tiang ane di pelaminan mesanding ngajak beli saksi yang undangan udah malenan sing cara arepang makalo nyayangan jadana lenan sebetiang bekadang nyayangan sing medaya beli jadana lenan